Kita ini sekarang sedang melakukan atau melengkapi konstruksi peristiwanya. Begitu. Supaya kesimpulan yang ada itu objektif, nanti juga profesional, tentu saja kemudian yang terakhir berbasis data dan fakta. Begitu. Jadi tidak ada kemudian sampai kesimpulannya apa sampai hari ini belum ada. Kita masih menulis timeline-nya begitu, kira-kira dari versi Komnas, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa apa aja yang sedang terjadi, terus sampai kepada rumah sakit Polri menerima jenazahnya jam berapa, terus habis itu penanganannya seperti apa, kita sedang susun semua. Nah itu yang kemudian jadi benchmark untuk kita kemudian membandingkan dengan apa yang dilakukan atau diceritakan oleh teman-teman polisi dan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan FPI. Itu yang kemudian jadi dasar kami mengambil kesimpulan dan akhirnya menyampaikan rekomendasi. Adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sebutkan, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti. Kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi ya Pak. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi satu siang kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi saudara di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka saudara. Tak bisa mereka sembunyikan saudara. Allah maha kuat, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Allah buka siang itu Kapolda Metro Jaya mengakui ya kawan, kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit saudara yang kami semula juga mereka bajingan penjahat saudara yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku ya kawan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya kawan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal bukannya kalau mereka tutup seumur hidup pun kami tidak bakal tahu ya kawan. Tapi Allah maha tahu. Beredar foto petugas diduga terlibat kasus tembak mati 6 anggota FPI. 6 anggota Laskar Front Pembela Islam tewas ditembak polisi di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sejak kejadian itu, Komnas HAM masih terus melakukan investigasi hingga saat ini. Tetapi di tengah proses investigasi itu, beredar foto petugas yang diduga terlibat peristiwa tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Foto tersebut dibagikan oleh akun Twitter @gmacanwibi. Anggota Komnas HAM BK Ulung, ketika dimintai konfirmasi Menkau tidak bisa memastikan benar tidaknya petugas dalam foto itu terlibat insiden. Saya nggak hafal dan nggak memperhatikan satu persatu. Bebernya melalui pesan singkat pada Selasa 4 Januari 2021. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa petugas yang terlibat insiden tewasnya 6 anggota Laskar FPI hadir dalam rekonstruksi yang digelar Komnas HAM. Ada saat uji rekonstruksi, begitulah ujarnya. Uji rekonstruksi digelar Komnas HAM di areal parkir sisi kanan kantor Komnas HAM Jakarta Pusat pada Senin 4 Januari 2020 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Uji rekonstruksi dilakukan dengan jarak yang jauh dari pantauan awak media. Sementara ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian mengaku belum melihat foto yang beredar sehingga dirinya belum mengetahui kebenarannya. Saya nggak tahu, belum lihat. Begitulah tuturnya. Ini alasan BEM Universitas Indonesia kritisi pembubaran FPI.
pemerintah secara resmi telah membubarkan Front Pembela Islam. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun buka suara terkait hal tersebut. BEM UI menyoroti keputusan pemerintah yang membubarkan FPI dengan hanya berlandaskan surat keputusan bersama Menteri, bukan melalui mekanisme peradilan. Ketua BEM UI Fajar Adinugroho menjelaskan bahwa melarang FPI dengan dasar SKB Menteri sama sekali tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak selarasnya muatan SKB tersebut dapat ditinjau dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang menghapuskan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran organisasi kemasyarakatan, tulis BEM UI dalam pernyataannya Selasa 5 Januari 2021. BEM UI juga mengutip menjelaskan mantan Ketua MK, Jimli Al-Sidiki terkait hukum dan perundang-undangan yang tidak boleh ditetapkan secara sepihak atau hukum tidak bisa dibentuk untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa. Beliau memaparkan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pasalnya, hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali, begitulah ujarnya. BEM UI juga mengkritik maklumat Kapolri yang melarang sejumlah aktivitas terkait FPI, termasuk di internet yang mereka anggap melanggar hak asasi manusia atas informasi dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, serta pasal 14 Undang-Undang HAM. Aturan maklumat Kapolri Agul tentu saja akan dijadikan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam ranah elektronik, begitulah tegasnya. Oleh sebab itu, BEM UI mendesak pemerintah mencabut SKB pembubaran FPI tersebut, termasuk maklumat Kapolri, dan mengecam segala pembubaran ormas oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Ormas. Lalu BEM UI juga mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaian hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum. Kemudian mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang. Terakhir, BEM UI mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama pelindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara. Habib Rizik usul FPI jadi Front Persaudaraan Islam dengan ADART berbeda. Mantan Wakil Sekretaris Umum DPP FPI Aziz Yanuar mengungkapkan, Habib Rizik Syihab telah mengusulkan perubahan nama FPI menjadi Front Persaudaraan Islam dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADART berbeda dengan Front Pembela Islam atau FPI. ADART tidak sama dengan FPI, kata Aziz kepada wartawan pada Selasa 5 Januari 2021. Namun, Aziz tak merinci ADART Front Persaudaraan Islam tersebut. Aziz hanya menjelaskan, Front Persaudaraan Islam sebetulnya sudah terbentuk sejak 30 Desember 2020. Awalnya nama wadah, baru ini dinamakan Front Persatuan Islam. Namun kala itu belum ditasbihkan sebagai identitas resmi organisasi. Mengapa belum diresmikan sebagai identitas baru? Kata Aziz, dikarenakan masih terdapat dinamika dan kompromi di internal para deklarator terkait nama organisasi baru tersebut. Alhasil nama Front Persaudaraan Islam kini yang dipilih sebagai identitas organisasi. Selain itu, Aziz menjelaskan bahwa Rizik Syihab sendiri yang mengusulkan agar organisasi baru ini dinamakan Front Persaudaraan Islam. Jadi insya Allah ke depan namanya Front Persaudaraan Islam, begitulah tambahnya. Pemerintah melalui 6 pejabat tinggi yang terdiri dari 3 menteri dan 3 pemimpin institusi mengeluarkan surat keputusan bersama yang membubarkan dan melarang seluruh aktivitas FPI. Salah satu dalam pertimbangan pembubaran itu, pemerintah menganggap isi ADART FPI bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang 17/2013, di mana undang-undang tersebut untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.